menjelaskan tentang dampak pencemaran lingkungan berkonsentrasi pada karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Piki Wayudi. Saya Kamarul Isyam. Saya Rifah Muhammad. Saya Nabila Muhammad. Saya Steven Mulben. Baiklah, itu mungkin perkenalan dari kami. Kami akan menjelaskan tentang dampak pencemaran lingkungan terhadap konsentrasi pada karhutla. Stay tune terus. Yang pertama, untuk di pendahuluannya, pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau merupakan permasalahan lingkungan yang terus berulang di setiap tahun. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk membuka lahan secara cepat dan murah, khususnya oleh perusahaan atau petani dalam skala besar maupun kecil. Dampaknya sangat merugikan, baik dari kesehatan, ekonomi, ekosistem, maupun citra Indonesia di mata dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama yaitu ada pada dampak kesehatan. Asap hasil kebakaran menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak dan lansia. Yang kedua, dampak pada lingkungan, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati dan pencemaran udara. Yang ketiga, ada pada sosial dan politik, meningkatnya ketegangan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta tekanan dari komunitas internasional. Yang keempat yaitu dampak pada ekonomi, gangguan aktivitas masyarakat, terganggunya transportasi udara, serta kerugian besar pada sektor pariwisata dan pertanian. Begitulah dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Sebab karhutla, faktor utama pembakaran lahan adalah metode pembukaan lahan dengan cara membakar karena dianggap lebih praktis dan murah. Selain itu, lemahnya penegakan hukum serta adanya kepentingan ekonomi dari sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan hutan. Tanaman industri turut memicu terjadinya karhutla. Upaya penanggulangan: 1. Penegakan hukum. Pemerintah perlu menindak tegas pelaku pembakaran, termasuk korporasi yang terbukti bersalah. 2. Pencegahan dan edukasi. Edukasi pada masyarakat mengenai dampak karhutla dan penerapan teknik pertanian ramah lingkungan. 3. Teknologi dan pemantauan. Penggunaan teknologi seperti satelit untuk pemantauan titik api secara real time. Saya Rehan, saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam penegakan hukum. 1. Pembuatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang kita sebut dengan KLHK telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, penindakan hukum terhadap pelaku. Contohnya, penuntupan atau pencabutan izin operasional perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran. Yang ketiga, pembentukan Satgas Penanggulangan Karhutla. Satgas ini bertugas memadamkan kebakaran, mencegah perluasan api, dan melakukan patroli serta sosialisasi kepada masyarakat. Terus, selanjutnya peran masyarakat dalam penanggulangan. Yang 1. Menjadi pelapor dan pengawas di lapangan. Mereka dapat melaporkan langsung kepada aparat desa, satgas, atau melalui aplikasi pelaporan yang disediakan pemerintah. Yang kedua, terlibat dalam masyarakat peduli api atau yang kita bisa sebut dengan MPA. Pemerintah dan LSM sering membentuk kelompok masyarakat peduli atau yang kita sebut MPA yang berfungsi sebagai tim sukarelawan dalam mendeteksi dini kebakaran, melakukan pemadaman awal, serta mengedukasi warga lain tentang bahaya karhutla. Yang ketiga, menjaga dan merawat lahan secara kolektif. Warga dapat berpartisipasi dalam program restorasi seperti penghijauan, reboisasi, dan pengelolaan lahan gambut berbasis komunitas yang berkelanjutan. Yang keempat, menolak praktik ilegal oleh korporasi atau oknum. Masyarakat yang sadar hukum dapat menolak atau melaporkan praktik pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak luar, serta mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Baiklah, yang selanjutnya cara penanggulangan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama itu ada restorasi ekosistem gambut, yaitu menata kembali tata air dan vegetasi di lahan gambut agar tidak mudah terbakar kembali.
Nah, yang kedua, pencegahan dini atau preventif. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, serta mendorong penggunaan teknik pembukaan lahan tanpa pembakaran yang ilegal. Nah, yang ketiga yaitu rehabilitasi lahan terbakar. Nah, mengembalikan fungsi ekologis hutan dan lahan dengan penanaman kembali atau reboisasi terhadap hutan yang telah gundul. Tantangan dalam penanggulangan karhutla. Yang pertama, akses lokasi yang sulit. Banyak lokasi kebakaran berada di daerah terpencil, berlahan gambut, dan sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Hal ini menyulitkan upaya pemadaman cepat, terutama di musim kemarau. Yang kedua, luasnya area yang terbakar. Karhutla seringkali terjadi di area yang sangat luas dan tersebar. Penanganan yang lambat dapat menyebabkan api menyebar dengan cepat ke wilayah lain. Yang ketiga, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar. Riau memiliki banyak kawasan gambut yang sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan, karena api bisa membakar hingga ke bawah permukaan tanah.